Wah, kalian lagi buat apa tuh? Boleh aku join nggak? Andi. Boleh, boleh. Sini join aja, kita lagi buat tugas. Aku join ya. Kalian lagi buat apa tuh? Kita tidak HP ini. Oh, ada apa sih? Sebelum ke sekolah nih. Tugas. Assessment for learning. Ya, assessment for learning. Oh, assessment for learning ya. Oh, barusan aku tadi ada materi tentang assessment for learning. Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan. Nah, di sini kan tadi aku udah sempat baca assessment for learning itu kata lainnya yaitu penilaian untuk pembelajaran. Nah, tadi sempat juga aku baca assessment for learning itu yaitu pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada penggunaan informasi dari penilaian untuk meningkatkan proses belajar siswa. Nah, mungkin ada yang mau aku tanyain. Nah, menurut pendapat kamu apa sih tujuan assessment for learning itu diberikan kepada siswa? Oh iya, aku juga belum tahu tuh tujuan dari assessment for learning, soalnya aku belum pernah observasi ke SD. Tujuan assessment for learning, kalau sepengetahuanku sih itu mengukur pemahaman siswa, kemudian ada mengidentifikasi kebutuhan belajar, kemudian ada mengarahkan pembelajaran, dan lagi satu apa ya? Oh, pemberian tentang balik ya, dan itu juga ada mungkin lebih dari 4 tujuan ya, tapi itu yang diketahui. Mengukur pemahaman siswa itu seperti asesmen untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran, kemudian yang mengidentifikasi kebutuhan belajar. Hasil assessment dapat membantu guru untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan siswa di dalam kelas itu kepada siswa tentang kemajuan mereka. Itu sih yang harus tahu. Oh iya, Andi. Kami ada rencana untuk melakukan observasi. Boleh nanya nih, untuk prinsip penilaian pembayaran itu apa sih? Oh, prinsip penilaian itu ya. Dan itu ada tujuan yang jelas, ada keberagaman dan keterampilan dengan pembelajaran, kemudian ada otentitas, dan kelima ada keterbukaan dan aspirasi. Dan tahu sih. Mungkin bisa dijelaskan apa ya? Apa dari contoh-contoh? Pertama itu setiap asesmen memiliki tujuan yang jelas dan terkait dengan kompetensi dan tujuan tersebut. Kemudian yang kedua ada keberagaman, di mana penilaian harus beragam dan mencakup berbagai jenis instrumen seperti tes tulis, proyek, presentasi, dan portofolio. Seperti itu sih. Yang ketiga, keterkaitan dan pembelajaran, di mana asesmen harus terkait erat dengan materi pembelajaran diajarkan kurikulum yang relevan. Dan yang keempat, asesmen harus memiliki relasi yang tinggi dengan konteks kehidupan nyata. Keterbukaan aspirasi, di mana proses penilaian harus transparan. Siswa harus memiliki pemahaman di mana yang jelas tentang kriteria penilaian harapan siswa tersebut. Oh, jadi itu prinsip-prinsipnya. Jadi kami sekarang ada layanan untuk melakukan observasi. Aku mau tanya, apa sih peran assessment for learning itu dalam ajang pembelajaran? Sama apa sih contoh dari assessment for learning? Tahu peran dari assessment for learning itu di mana mengarahkan pembelajaran, kemudian ada memberikan umpan balik seperti yang tadi, mendorong pembelajaran mandiri, di mana melalui assessment for learning siswa diajar untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian contohnya mungkin ada tes formatik, misalnya seperti kuis, pertanyaan esai, kemudian ada pilihan ganda seperti itu loh. Dan juga ada diskusi kelompok kecil, contohnya seperti 5 siswa dikelompokkan, kemudian 5 siswa lagi dikelompokkan dan mereka akan bertanya jawab. Kemudian berbasis tugas, di mana siswa akan diberikan tugas tentang materi-materi yang diberikan. Dan kami rencananya ingin untuk contohnya rencananya ingin membuat soal literasi untuk nantinya diberikan kepada siswa. Menurut nanti apakah bagus atau gimana, ada perlu tambahan? Kalau menurutku sih literasi itu bagus, di mana siswa di lingkungan seperti Indonesia ini tingkat literasinya sedikit menurun sih, menurut aku itu lumayan bagus ya yang kalian lakukan.
jadi itu ya peran dan contoh dari assessment for learning. Untuk Nandi mau ngerjain tugas apa ya, mungkin kita bisa bantu. Tugas apa ya? Aku lupa lagi. Lupa dong. Anda lupa? Ini solusinya. Aqua. Coba. Wah, Aqua nih. Ini nih yang buat kita menjadi lebih fokus dan tidak lupa. Jangan lupa minum Aqua. Sponsor dari Aqua. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Minum dulu dah, biar tidak lupa. Segar. Wah, aku sekarang sudah ingat. Aku disuruh membuat LKPD. Cuman aku sudah membuat sih, tapi ada sedikit yang aku keliru di mana apa tuh susunan LKPD itu gimana sih? Kalian ada yang udah buat atau mungkin tahu apa aja sih susunan LKPD itu? Kalau boleh tahu materinya apa sih, Bang? Aku sih buat LKPD tentang IPA, tentang materi ciri-ciri makhluk hidup kelas 6 semester 1. Mungkin yang aku ketahui sih, yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, itu mengidentifikasi tujuan spesifik yang ingin kita dicapai melalui LKPD tersebut. Yang kedua, memilih materi pembelajaran untuk memilih sesuai dengan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menyusun struktur LKPD, yaitu menyertakan bagian pengantar yang menjelaskan tujuan LKPD, menyusun materi secara sistematis dan terstruktur, kemudian menyediakan ruang bagi siswa untuk mencetak jawaban untuk pemikiran mereka. Mungkin kalau dari aku sih, kita mungkin gunakan metode atau model pembelajaran yang beragam. Nah, kita bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti pertanyaan, latihan, diskusi maupun diskusi kelompok. Nah, selanjutnya kita bisa menyertakan aktivitas berpikir kritis ataupun berbasis masalah. Kita bisa menyelipkan aktivitas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis nantinya. Nah, untuk menganalisis informasi dan menghubungkan konsep yang dipelajari dengan situasi yang ada pada kehidupan aslinya. Yang selanjutnya bisa merancang soal ataupun evaluasi. Nah, di sini kita bisa menyertakan soal-soal maupun evaluasi yang relevan dengan tujuan pelajaran untuk mengukur seberapa pemahaman siswa nantinya. Nah, selanjutnya bisa berikan variasi soal seperti pilihan ganda, objektif, ataupun esai. Nah, mungkin itu yang bisa aku tambahin nanti. Mungkin untuk yang lain ada tambahan mungkin. Kalau menurutku sih ya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini kita dapat menyesuaikan dengan bahasa, tingkat kesulitan, dan format LKPD dengan kebutuhan siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus. Nah, ada lagi sertakan sumber referensi. Nah, di sini kita dapat cantumkan sumber referensi yang digunakan untuk menyusun LKPD tersebut agar siswa dapat mengacu pada sumber tersebut untuk mendapatkan informasi dan tambahan. Nah, ada lagi nih yaitu dengan menyusun uji coba dan evaluasi. Nah, uji coba LKPD dengan sejumlah siswa untuk mengevaluasi keefektifan dan keterpahaman terkait materi serta aktivitas pembelajaran yang disiapkan. Nah, ada juga revisi dan penyempurnaan. Di sini kita dapat melakukan revisi berdasarkan umpan balik dan uji coba sehingga LKPD tersebut menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ada juga publikasi dan bagikan. Nah, setelah disimpulkan, publikasi dan bagikan LKPD kepada siswa atau rekan guru lainnya agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu dia pendapat dari aku. Oh, itu ya langkah-langkahnya.
Berarti aku sudah hampir benar sih yang aku buat tentang ciri-ciri makhluk hidup itu. Mungkin aku bisa mengajak siswa itu melakukan observasi keluar ya ke lingkungan itu. Ya benar sekali apa yang kamu bilang nanti kita bisa mengajak siswa keluar ke lingkungan untuk melakukan observasi seperti apa ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, dengan begitu anak-anak nantinya bisa terpacu dengan apa yang mereka temukan nantinya di lingkungan sekitar. Oh, jadi itu ya susunan dari LKPD itu. Ya, sekarang aku sudah ada sih referensi buat membuat LKPD itu. Sekarang kalian sudah ada referensi kan buat tentang susunan bulan ini? Udah, kamu juga yang memberikan masukan atau saran, kita bisa jadikan sebagai acuan kita nanti ke depannya untuk bisa melatih juga untuk bisa juga untuk melakukan observasi nantinya ke depannya. Ya sih, benar. Karena aku juga bakal membuat LKPD tentang HIPA itu, jadi ya aku harus bisa juga tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup dan materi-materi yang ada di LKPD tersebut. Itu aja.